Binsun TV, saluran dakwah Samarinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة. Para jemaah hadirin hadirat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kembali kita akan melanjutkan bagian yang kedua. Dan ini bagian yang terakhir insyaallah untuk pembahasan pondasi kebahagiaan keluarga. Kita sudah menyebutkan dua di antara pondasi keluarga bahagia. Yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu bertauhid. Yang kedua adalah memperbanyak zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, beribadah di dalam rumah. Di antara dalil yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan tujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi istri-istri beliau adalah ayat surah Al-Ahzab ayat 28-29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nabi, wahai nabi. Ketahuilah jemaah bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an kecuali dengan kata yang mulia. Disebut gelarnya yaitu nabi. Ya ayuhan nabi, ya ayuhan rasul. Tidak pernah disebut namanya ya Muhammad, enggak pernah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyeru Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena dimuliakan, enggak pernah ya Muhammad. Tapi kalau nabi yang lain, ya Yahya khudzil kitaba biquwwah, ya Zakaria, kalau nabi yang lain disebut namanya. Tapi kalau nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak disebut namanya. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi. Dan kalau ada nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut dalam Al-Qur'an, akan diikuti dengan ya kata yang mulia, Muhammadun Rasulullah. Muhammadun Rasulullah, Muhammad utusan Allah. Nah, itulah ajib mengagumkannya Al-Qur'an ini jemaah, ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala di antara nabi yang lainnya. Nah,
Nah, di sini ya ayyuhan nabi, wahai nabi, qul li azwajika, katakanlah kepada istri-istrimu, in kuntunna turidina al-hayatad dunya, kalau engkau menikah dengan saya, katakanlah kepada mereka, kalau kalian menikah dengan saya, niatnya adalah ingin dunia, wazinataha, kemudian perhiasannya, fata'alaina, sini saya akan kasih kamu, umatti'kunna, saya akan kasih kamu kebahagiaan dunia dan perhiasannya, wa usarrihkunna, kemudian saya akan menceraikan kalian. Nah, kalau niatnya dunia, ya, wa usarrihkunna, saya akan menceraikan kalian, sarahan jamila, perceraian yang indah, yang bagus. Nah, kemudian diancam, wa in kuntunna turidina Allah wa rasulahu, wahai para istri-istriku, kalau kalian menikah dengan saya dan kalian ingin Allah dan taat kepada Rasulullah, wa daral akhirah, kemudian ingin akhirat, pahala akhirat, fa innallaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran azima. Ini niat Nabi SAW mengajarkan kepada istri-istri, ya, bukan kepada istri beliau saja, tapi semuanya, istri-istri kita juga, ya. Ingatkan ini kepada istri-istri kita. Kenapa kita menikah? Ingin keridhaan Allah, taat kepada Rasulullah SAW. Niscaya, ya, keluarga tersebut akan bahagia. Inilah rahasia kehidupan keluarga Nabi SAW bahagia. Ya. Nah. Dan kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, wa dzukira, disebutkan, anna hadhihi al-ayata nazalat ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam min ajli anna Aisyah sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an min aradid dunya. Bahwasanya Aisyah minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam imma ziyadatun fin nafaqah. Yang diminta adalah tambahan nafkah. Ini diminta oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Minta tambahan nafkah, katakanlah bulanannya di zaman sekarang. Ya, minta tambahan bulanan. Terlebih di zaman sekarang, ya, pada mahal-mahal semua misalnya. Atau ghaira dzalik, atau selainnya. Fa'tazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nisa'ahu syahran. Nabi SAW menghajar, yaitu menjauhi, tidak tidur bareng bersama istri-istri beliau syahran, 1 bulan. Ini tafsir Imam Ibnu Katsir Allah Ta'ala. Nah, ini dia, ya, rahasia kehidupan kebahagiaan keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pondasi yang ketiga, jemaah, adalah ayyakuna ar-rajulu qayyiman ala zawjatihi. Hendaklah seorang suami itu sebagai pemimpin di keluarganya. Qayyiman, ya, punya sifat kepemimpinan atas keluarganya. Jangan sampai istri kita memimpin kita, ya, tapi suamilah yang harus memimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya, laki-laki itu adalah pemimpin untuk para istri-istrinya. 'Alan nisa. Nah, oleh karena itu, karena laki-laki itu adalah pemimpin, kata Syekh Fauzan hafizallahu taala, dia mengatakan, yajuzu lirrajul, boleh bagi suami, ayyuraji'a hatifa zawjatihi biduni ilmiha. Boleh bagi seorang suami itu mengecek HP istrinya tanpa sepengetahuan istrinya. Karena dia pemimpin, ya. In khasya 'alaiha al-i'wijaja li'annahu qawwamun 'alaiha kadzalika al-aulad. Nah,
Kalau suami itu khawatir terjadi penyimpangan pada istrinya, ya, karena ia adalah pemimpin, penanggung jawab, pemimpin. Nah, begitu juga hal tersebut diperbolehkan terhadap anak-anak, kepada anak-anaknya. Boleh dia tanpa sepengetahuan anaknya periksa HP anaknya, tanpa sepengetahuan istrinya periksa HP istrinya. Tapi bukan sebaliknya. Ya, istri tidak boleh memeriksa HP suami walaupun tanpa sepengetahuan suami. Tidak boleh. Nah, ini bentuk kepemimpinan seorang laki-laki. Dan karena kita para suami sebagai pemimpin jemaah, perhatikan hadis Nabi SAW berikut. Ada ancaman keras di sini. Fama min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan. Jika ada seorang hamba yang diberikan tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti kita pemimpin, yamutu yauma yamut, kemudian dia meninggal dunia, wa huwa ghashun li ra'iyatihi, dan dia curang, ya, dalam kepemimpinannya. Curang di sini disebutkan oleh sebagian ulama, lam yuhitha binushihi. Ketika dia memimpin, dia enggak pernah menasihati istri anaknya. Ini ketika suami, ya, dia tidak pernah menasihati anak istrinya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hukumannya illa harramallahu alaihin nar, alaihil jannah. Dalam hadis yang lain, dia tidak akan mencium bau surga. Ini jemaah. Makanya wajib, dan sering saya ucapkan bahwasanya semakin kita beristri, berkeluarga, semakin wajib kita mencari ilmu agama. Apa yang kita nasihatkan kepada istri kita kalau kita nggak punya ilmu agama? Bagaimana cara kita berkeluarga seperti Nabi SAW kalau kita nggak punya ilmu agama? Nah, itu yang ketiga. Kita harus jadi pemimpin. Karena kita sebagai pemimpin, dia mudah untuk kita agar istri kita itu, ya, merasa dipimpin, ya. Kita leluasa untuk menasihati istri kita, melarang ini, melarang itu, leluasa. Anak juga gitu. Ya, kepada anak juga gitu. Tentu melarang mereka untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Yang keempat, ayyasudahal wuddu wal mahabbatu. Hendaklah dalam keluarga, dalam rumah tangga itu ada kelemah lembutan dan kasih sayang atau kecintaan terhadap satu dengan yang lainnya, ya. Nah, dan inilah yang disebutkan dalam ayat surah Ar-Rum ayat 21 ya, yang sudah kita bacakan juga. Wa min ayatihi ana khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah. Ini kelemah lembutan warahmah, kasih sayang. Kalau keluarga kita ingin bahagia jemaah, harus ada ini. Istri juga harus lemah lembut kepada suaminya, harus kasih sayang kepada suaminya. Suaminya juga gitu, harus lemah lembut kepada istrinya, harus berkasih sayang kepada istrinya, ya, saling berlemah lembut dan berkasih sayang. Nah, dan cinta, ya, cinta. Dan ingat jemaah, jangan menikah, ya, jangan menikahi wanita atau wanita menikahi laki-laki, ya, atas dasar cinta saja, ya, jangan. Nah, karena kalau kita mencintai seseorang atau menikahi seseorang itu karena atas dasar cinta saja, ya, apa bedanya kita dengan orang kafir? Ya, apa bedanya kita dengan orang kafir? Orang kafir itu menikahi, mereka saling menikah karena rasa cinta saja. Ya. Tapi kalau kita orang Muslim enggak, ya, agar kita benar-benar bersama-sama,
ya, bersama-sama berjalan di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, atas keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya, seperti pada ayat di atas tadi. Nah, dan kalau ya tujuan kita menikahi seorang hanya rasa ini aja jemaah, ya, itu keluarga nggak akan langgeng, ya, nggak akan langgeng. Karena cintanya seorang laki kepada istrinya, seorang laki kepada istrinya itu bisa berkurang, jemaah, bisa berkurang. Dan ini sebuah kepastian, ya. Ketika misalnya baru menikah, woi, masya Allah, barang-barang kemana-mana, sudah punya anak satu, sudah mulai menjauh dikit, sudah sering pergi keluar rumah, ya. Anak 2, 3, 4, 5 sudah, itu cintanya akan berkurang, ya, akan berkurang. Nah, kalau tujuan kita ini hanya ini saja, bahaya aja, ya, bahaya. Nah, jadi kita nggak akan ditolong Allah Subhanahu wa taala dalam berkeluarga aja. Di antara bentuk bagaimana cara kita menumbuhkan rasa cinta, rasa kasih sayang, rasa kelemah lembutan dalam keluarga, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, la yafruqu mu'minun mu'minatan. Janganlah seorang suami beriman itu benci dengan istrinya yang beriman. In kariha minha khuluqa, kalau seorang suami itu membenci satu akhlak, ya, yang dilakukan oleh istrinya, suaminya benci sekali misalnya, radiya minha akhar, pasti akan ada akhlak yang disukai oleh suaminya kepada istrinya itu. Pasti akan ada yang bisa menutupi kejelekan istri itu. Dan banyak lagi, ya, banyak lagi. Dan kalau kita fikir pekerjaan istri kita itu jemaah, masya Allah, nggak akan bisa kita melakukan itu, ya. Satu, ada gendong anak saja, istri itu lebih tahan daripada suami, ya. Istri itu lebih tahan daripada suami. Nah, kita jangan ngantar istri, misalnya ngantar istri yang punya anak kecil ke pasar, kita jarang mau gendong anak misalnya untuk nunggu istri ke pasar, masuk pasar. Kamu aja yang ingin bawa anak. Nah, gitu. Nah, ya. Berat gitu cuma anak itu, padahal sama-sama, ya, berapa sih, berapa kilo gitu ya. Tapi kalau istri kita, masya Allah, itu karena kasih sayangnya bukan main kepada anak wanita itu, ya. Karena kasih sayang itu yang membuat dia kuat, ya. Tapi kalau kita enggak, ya, baru 10 menit, ya, itu sudah ganti. Nah, cukup ini saja jemaah yang bisa, ya, cukup ini saja sebenarnya yang menutupi kesalahan istri itu, ya. Insya Allah seperti ini akan ada rasa kasih sayang jemaah bersama istri atau suami. Nah, si istri juga gitu, kalau dia melihat suaminya ada satu kelakuan jeleknya misalnya, ya, pasti akan ada kebaikan yang menutupi itu jemaah, bahkan lebih banyak, ya, bahkan lebih banyak kebaikan yang menutupi kejelekan yang dilakukan suami ini yang dibenci oleh istri ini. Nah, dan kalau ada sifat seperti ini, ya, insya Allah jemaah, percekcokan itu sedikit, ya. Dan ingat, kita bahas ini bukan berarti kita nggak pernah cekcok sama istri, pasti, ya, akan ada percekcokan sama istri jemaah, ya. Tapi kalau kita faham ini jemaah, kita nggak akan mudah mengeluarkan kata-kata, ya, kata-kata yang lebih menjadikan percekcokan itu besar gitu, enggak, ya. Insya Allah kita akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala menyelesaikan solusinya. Misalnya apa solusinya, dibantu Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan hadisnya juga dalam yang lain, hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un minas sa'adah, wahai para suami, ya, ada 4 di antara, kalau kita ingin bahagia dalam keluarga, ada 4 yang membuat kita bahagia, ya, para suami ini. Yang pertama adalah al-mar'atus salihah, ini wanita yang salihah. Makanya jauh-jauh hari, ya,
Nabi SAW menasihati laki-laki kalau ingin menikah, ya, fadhfar bidzatid din taribat yadak. Cari istri yang agamis. Cari istri yang agamis. Sungguh kalian akan bahagia. Kemudian yang kedua, al-maskanul wasi'. Ya, tempat yang luas. Luas di sini maksudnya adalah bukan secara hakiki, ya. Yaitu luas dada ini lapang di rumah tersebut. Ya, dada ini lapang di rumah tersebut. Dirapikan oleh istri kita, ya kan? Nah, beda dengan kita, ya kan? Kalau kita istri kita itu sudah rapi, ya, menata baju, ya kan? Kita yang merusaknya, ya. Dan ini terjadi, ya, emang gitu. Nah, ya, al-maskanul wasi', dibersihkan sama istri kita, ya. Tempat yang dada itu menjadi luas sehingga betah di rumah. Nah, itu, ya, betah di rumah aja. Jangan sering-sering keluar untuk warung kopi, ya, ninggalin istri. Nah, kalau mau ke warung kopi, apa yang kalian makan, makan juga istri gitu loh, bawa istri. Nah, al-maskanul wasi'. Kalau kita artikan maskan wasi' ini secara hakiki, jemaah, lihat rumah Nabi SAW. Bisa dijangkau, ya, kecil. Ruang tamunya itu juga yang jadi dapurnya, jadi tempat tidurnya, tempat tinggal Nabi SAW. Ya, makanya arti yang pas di sini adalah tempat yang menjadikan hati, ya, suami istri itu lapang, betah tinggal di rumah itu, ya. Betapa aja zaman sekarang rumahnya, masya Allah, luas. Lihat para artis itu, artis nikah dengan artis kan kayaknya bukan main, kayaknya kan. Rumahnya di mana-mana misalnya. Ternyata nikahnya cuma sebentar aja, ya. Tahu-tahu sudah ribut di ini, ya kan. Nah, wal jarus saleh yang ketiga, ya, tetangga yang baik. Tetangga yang baik. Makanya kalau kita ingin ngontrak kemana-mana itu, jemaah, apa kata pepatah Arab itu? Al-jaru qoblad dar. Ini. Al-jaru qoblad dar. Perhatikan dulu tetangga, baru kita bikin rumah di situ, baru kita tinggal di situ. Nah, al-jaru qoblad dar. Kemudian yang keempat, al-markabul hani. Ya, tunggangan yang hani, sederhana, ya, tunggangan kendaraan yang sederhana. Nah, bukan kendaraan yang mewah, enggak aja, kendaraan yang sederhana. Nabi SAW punya keledai, dan keledai pada saat di zaman itu adalah tunggangan yang sederhana, keledai, ya. Nabi juga punya onta. Nah, kemudian empat yang menjadikan rumah tangga itu berantakan, jemaah. Ya, empat. Yang pertama, al-jarsu, ya, tetangga yang jelek, buruk akhlaknya, suka menceritakan ini, suka ini, lisannya panjang, ya, gitu. Kemudian wanita yang istri yang ya, istri yang istri yang bermaksiat. Nah, kemudian tempat yang dhayiq, tempat yang menyempitkan dada, ya, jadi nggak betah di rumah. Wal markabus kemudian tunggangan yang, ya, tunggangan yang ya. Di sini kita artikan apa? Rusak, kan? Terlalu rusak tunggangannya misalnya. Nah, dan kerusakan tunggangan, kerusakan ini, jemaah, ya. Kalau istri kita bermaksiat misalnya, tunggangan kita sering rusak misalnya, ya, maka yang harus kita perhatikan pertama kali adalah lihat, ya, dosa suami. Ya, bisa jadi itu terjadi karena dosa suami. Lihat para ulama dulu. Para ulama dulu mengatakan, ketika saya melakukan dosa, ya,
Ketika saya melakukan dosa, maka saya melihat efeknya kepada istri saya. Ya. Dia melihat efeknya yang kemarin-kemarin taatnya bukan main. Ketika dia berdosa, istrinya malah sekarang melawan dan seterusnya misalnya. Ya. Kemudian efeknya juga kepada kendaraannya. Ya. Kemarin misalnya ontanya itu tenang-tenang aja, tapi sekarang kok seperti ini misalnya. Itu. Jadi jangan langsung menyalahkan istri, jemaah. Ya, jangan langsung menyalahkan istri, tapi lihat diri kita juga. Ya. Dan ingat, istri itu cerminan kita. Suaminya. Ya. Suami juga cerminan istri. Nah, itu jemaah. Yang kelima ya. An takuna al-'ishratu fiha bil ma'ruf. Bergaul dengan istri itu dengan baik. Ya, wa 'ashirun. Pergaulah istri-istri kalian bil ma'ruf, dengan baik. Ya, dengan baik. Begitu juga istri juga harus bergaul dengan suaminya dengan baik. Ya. Di sini maksudnya adalah ayyakuna muntaliqan fil qaul. Ya, suami istri itu harus berlemah lembut dalam berkata. Ya, dalam berkata. Kalau di sini kan panggil sayang-sayang, kalau di sini di Kalimantan nih kan. Yang. Nah, itu. Kalau di sini. Kalau di Lombok seperti itu geli ya dengarnya. Tapi itu nggak apa-apa ya kan. Itu sudah adat di sini ya, nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau dipraktekkan di kota yang lain, di daerah yang lain itu ini kurang. Ya. Seperti di kampung kami enggak ada. Kalau seperti itu ini. Ya. Nah. La fadhan wala ghalidhan. La fadhan wala ghalidhan. Ya. Tidak berkata kasar dan keras. Tidak berkata kasar dan keras. Ya. Seorang istri itu ketika dia marah misalnya, suaranya tidak boleh melebihi suara suaminya. Ya, tidak boleh. Wala mudhiran mailan ila ghairiha. Jangan seorang suami dan istri jangan tunjukkan kebosanannya. Ya, istri nggak boleh menunjukkan bosan kepada suaminya. Suami juga nggak boleh menunjukkan rasa bosan kepada istrinya. Ya. Yaitu bermuka masam misalnya kepada istri tanpa ada sebab. Ya. Begitu juga sebaliknya. Dan lihat Nabi SAW yang bagaimana bermuamalah, ya, mempergauli istri-istri Nabi SAW. Yaitu seperti Aisyah radhiyallahu taala anha bersama Aisyah. Dan ini 2 kali melakukannya Nabi SAW bersama Aisyah. Yaitu umurnya lebih dari 50 tahun jamaah Nabi. Ya. Lebih dari 50 tahun. Umur Nabi SAW masih mempergauli istri-istrinya dengan baik. Ya. Dengan cara apa? Ngajak balapan lari. Ngajak balapan lari istrinya. Itu umur berapa? 60 atau 50. Di atas 50 lah, 50-an tahun. Itu sudah tua aja. Ya. Tapi masih ya. Masih ceria ada bersama istrinya aja, Nabi SAW. Sampai di sebuah safar Nabi SAW membawa Aisyah ketika safar. Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, kan para sahabat juga ikut safar bersama Nabi. Taqaddamu, ya, taqaddamu wahai para sahabatku, duluan maksudnya. Berjalan duluan wahai para sahabat. Ya, saya akan balapan sama Aisyah. Nah, kenapa disuruh duluan? Biar para sahabat tidak melihat menonton Aisyah balap. Ya, bersama Nabi SAW. Nah,
Apa kata Syekh di sini? Ma a'zama hadhil 'ashrah. Sungguh ajib, ya, sungguh mengagumkan sekali cara Nabi sallallahu alaihi wasallam bergaul bersama istrinya, ya. Wa ma a'zama hadhihi sa'adah. Sungguh bahagianya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama istrinya, ya. Dan Nabi pun dan para sahabat pun duluan. Kemudian Nabi balapan bersama Aisyah radhiyallahu taala anha, dan pada saat itu Nabi menang, ya. Yang pertama Nabi kalah. Yang kedua Nabi menang ketika Aisyah sudah gemuk, ya. Pertama Aisyah itu masih kurus. Nah, makanya menang Aisyah. Yang kedua Nabi SAW memenangkan balapan itu, dan Nabi mengatakan, wahai Aisyah, 0-0. Itu kata Nabi kepada Aisyah. Nggak ada yang kalah, nggak ada yang menang, ya. Nah itu. Nah, dan kita mungkin nggak pernah seperti ini, ya. Nah, mungkin karena banyak banjir di sini kan, jadi mau balap di mana? Nah, yang keenam, al-'adlu bainal abna. Adil di antara anak-anaknya, ya. Adil dalam kasih sayang dan adil dalam pemberian, ya, kepada anak-anak, agar anak-anak juga cinta kepada bapaknya misalnya, ya. Dan kalau bisa jemaah, orang tua itu setiap hari harus mencium anaknya, jemaah, ya, yang masih kecil tapi, ya. Kalau sudah besar, nah itu dia, ya. Nah, jadi anaknya masih kecil itu dicium, jemaah, anaknya, laki atau perempuan, ya. Jangan cium satu aja, laki aja yang dicium atau perempuan aja yang dicium, ya, bapaknya misalnya, ya. Jangan, tapi semuanya dicium, ya. Itu Nabi SAW mengajarkan. Sampai ada orang Arab Badui berkata kepada Nabi SAW melihat Nabi mencium cucunya, ya. Apa kata Arab Badui ini? Wahai Nabi, saya saya punya anak banyak tapi nggak pernah sama sekali mencium anak-anak saya, katanya, ya. Apa kata Nabi SAW? Tidak ada kebahagiaan di hati orang yang nggak ada kelemah lembutan, di hati yang nggak ada kelemah lembutan di dalamnya, ya. Jadi bentuk lemah lembut kepada anak itu mencium anak, ya. Kalau sekarang kan dipraktekkan di zaman sekarang. Ketika sekolah, ngantar sekolah dicium dulu baru masuk kelas, yang sering kita lihat lah, ya. Nah itu. Tapi kalau anak itu sudah dewasa, jemaah, sudah besar, ya, maka ya hindarilah mencium anak ketika sudah besar, ya. Namun kalau nggak ada syahwat, biasa aja, namanya juga anak, ya kan, nggak mengapa. Tapi kalau di luar jangan, ya, jangan praktekkan itu di luar khalayak ramai misalnya, ya. Praktekkan itu mungkin dalam rumah bersama istri juga, ada anak dan seterusnya. Nah, tapi kalau masih kecil, nah itu aja, Mas, kesempatan untuk, ya, mencium anak, ya, ketika mereka masih kecil. Dalam pemberian juga harus adil, ya. Pemberian bekal misalnya, ya. Tentu beda, ya. Kalau anak yang masih kecil dengan anak yang sudah besar, bukan maksudnya ini sama-sama dikasih, enggak. Adil maksudnya sesuai dengan tingkatan mereka, ya. Nah, yang ketujuh, husnuzan bainaz zawjain. Kita harus saling berhusnuzan, ya, di antara suami istri. Suami harus banyak husnuzan kepada istrinya. Istri juga gitu, harus berhusnuzan kepada suaminya. Misalnya ada suami yang mungkin lagi cari duit, mungkin kan lagi cari nafkah, sehingga dia pulangnya lama misalnya, ya, pulang lama misalnya, ninggalin istri. Dan istri harus husnuzan kepada suami yang seperti itu, ya.
Nggak boleh mencurigai, jangan-jangan ada simpanannya di luar, ya, nggak boleh. Nah, sang suami juga gitu. Ketika istri ditinggal lama misalnya, ya, suaminya mungkin pergi cari nafkah, ditinggal lama, ya, pulang-pulang harus husnuzon, ya, nggak boleh saling mencurigai. Nah, kalau keluarga yang saling curigai itu udah kebahagiaannya akan berkurang. Ya. Yang kedelapan, ayyakum at-ta'awunu baina afradil usrati 'alal khair. Nah, ini antara suami istri harus saling bantu dalam ketaatan, ya, saling bantu dalam ketaatan. Ini tadi untuk bentuk kita mempraktikkan pondasi yang pertama tadi, iman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Saling bantu dalam ketaatan. Misalnya kalau istri melihat suaminya malas menuntut ilmu agama, nasihati, ya. Malah bukan malah senang, ya kan? Alhamdulillah suami saya enggak kajian malam ini, bisa lah bareng. Nah, enggak. Suami juga gitu, kalau melihat istrinya, ya, kurang taat misalnya kepada Allah Subhanahu wa taala, nasihati. Ya, dan itu wajib, ya, suami menasihati istrinya. Nabi SAW bersabda, rahimallahu rajulan qama minal lail. Allah merahmati seorang suami yang bangun malam, tahajud. Kemudian sholat. Setelah sholat, dia membangunkan istrinya. Dan sholat juga istrinya. Sehingga istrinya sholat. Ya. Fa'in abad. Kalau istrinya itu enggan untuk bangun sholat malam, ya, nadhaha fi wajhihal ma'a. Suami memercikkan ke wajah istrinya itu air, percikkan agar bangun, gitu kan. Nah, istri juga gitu. Dan ini nggak boleh saling marah, gitu kan. Jangan ketika istri mercikkan, bangun, mercik gini, bangun marah dia. Kok kamu gitu lagi, saya cerai kamu, nah, gitu kan. Berantakan itu, ya. Dibangun ketaatan kok di marah-marah, ya kan. Nah kalau seperti ini keluarga, masya Allah jemaah, ya. Suami bangun malam, istri bangun malam, masya Allah, bahagianya bukan main tuh, ya. Dan Nabi SAW seperti itu jemaah, ya. Ketika Nabi sudah selesai sholat malam, bangunkan istrinya, meskipun hanya untuk witir saja, ya. Nabi SAW membangunkan istrinya meskipun hanya untuk witir saja, ya, witir 1 rakaat saja, ya. Mungkin Nabi tahu istrinya itu capek, ya, istrinya itu capek ngurus Nabi, ngurus yang lain, ngurus itu. Nah, kemudian yang ke-9, yang terakhir di sini adalah ayyakuna ar-rajulu multaziman bimanhajis salihin fi muamalati usratihi. Seorang suami harus multaziman, berpegang teguh dengan metode orang-orang saleh dalam bermuamalah bersama keluarganya, ya. Seperti yang kita sebutkan di atas tadi, itu metode Nabi SAW dalam berkeluarga, jemaah, ya. Dan harus saling menyadari, jemaah, ya, istri kita bukan bidadari, kita bukan malaikat, ya. Nah, sedikit tambahan, yaitu dari mana sih pendapatan Nabi SAW dahulu, jemaah, ya. Nabi dapat harta dari mana sehingga Nabi kok bilang umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila, ya. Sini saya akan kasih kamu dunia dan perhiasannya. Nah, jadi pendapatan Nabi per bulan atau pendapatan Nabi itu dari mana sih? Ya, sebelum Nabi SAW menjadi Nabi, itu pendapatannya dari pengembala kambing dan berjualan, ya, kan menjualkan
barang atau barang dagangannya Khadijah, ya, radhiyallahu taala anha. Nah, itu sebelum jadi nabi. Ketika sudah turun ayat, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir, wahai orang yang berselimut, bangun, berikanlah peringatan, berdakwahlah. Nah, apa kata Nabi SAW ketika turun ayat ini kepada Khadijah? Ya Khadijah, faqad madha ahdun naum. Ya, waktu untuk berleha-leha, bekerja, ya, bekerja itu udah nggak ada lagi. Ya, sekarang waktunya untuk berdakwah. Itu ketika turun ayat ini, jemaah. Ya, tidak ada waktu tidur lagi, maksudnya itu. Nggak ada waktu untuk bekerja lagi, mengembala kambing, nggak. Tapi waktunya untuk berdakwah, menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah jadi nabi, jadi rasul, itu dari mana pendapatannya? Ya, pertama dari ghanimah. Ya, ghanimah. Dari ghanimah al-khumus 1/5 untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ghanimah itu. Ya, yang lainnya untuk para sahabat. Ya. Dan ghanimah itu jemaah hanya dihalalkan untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Ya. Kalau ghanimahnya orang-orang dahulu itu, Allah ngirim api dari langit, kirim api untuk membakar ghanimah itu, harta rampasan perang. Ya, tapi kalau di zaman Nabi jadi halal. Kemudian yang kedua adalah dari hadiah. Kalau sedekah Nabi nggak terima. Ya, Ahlul Bait itu nggak boleh menerima sedekah. Kalau ada seorang ngaku keturunan Ahlul Bait tapi terima sedekah, bukan berarti ya. Hadiah. Dan Nabi SAW sering dikasih hadiah oleh para sahabat, ya. Nabi juga sering diundang makan oleh para sahabat. Ya. Pernah diundang makan oleh sahabat yang kaya raya. Ya. Sahabat yang kaya. Sa'ad bin Ubadah kan namanya, ya. Sahabat ini lupa saya. Yang kaya raya, yang doanya itu, tahu nggak doanya? Dia berdoa, ya Allah, kalau harta saya sedikit ini nggak cocok untuk saya, ya Allah, kata dia. Saya itu cocoknya banyak, ya Allah. Dia bilang gitu kepada Allah. Dikasih banyak tapi dermawannya bukan main. Ya. Sahabat itu diundang makan ke rumahnya. Nabi juga demikian. Itu dari hadiah. Kemudian juga Nabi SAW sering dihadiahi, ya, dikasih hadiah oleh para sahabat yang kaya-kaya itu. Dikasih hadiah pas ketika di giliran Aisyah saja. Ya. Pas ketika di giliran Aisyah, ya. Sehingga istri-istri yang lainnya itu ngadu ke Nabi. Wahai Nabi, katakan kepada sahabatmu itu, ya, jangan beri hadiah aja ketika engkau ke Aisyah aja, katanya. Ngadu, ya, biar enggak nunggu lama gitu maksudnya, ya, istri-istri yang lain itu. Nah, ini hadiah, ya. Yang ketiga dari fai ini harta rampasan tanpa peperangan, itu fai namanya. Ya, kalau fai itu untuk Nabi semua, ya, nggak mungkin semuanya untuk Nabi, ya kan? Tapi untuk Nabi semua, tapi nanti Nabi akan bagikan ke yang lain juga. Nah, itu pendapatan Nabi SAW setelah menjadi Rasul dan Nabi. Ya, Allah a'lam bishawab. Insyaallah kita akan lanjut pekan depan dengan sifat salat berjamaah lagi. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.